Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jamaah subuh mushola ukhwah yang saya hormati dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur pada Allah karena pada pagi yang dini ini kita bisa berkumpul di sini dan semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi diterangkan bahwa ada perubahan jadwal sholat. Jadi nanti sampai Juni sholatnya itu jam 5 kurang sedikit. Tatkala Desember, Januari, ya Desember itu sholat subuhnya jam 5 kurang. Jam 4 kurang 10 menit. Terus bergeser, sekarang sudah jam 4 hampir setengah 5. Bahkan kalau jadwal yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih itu sebetulnya jadwal umum itu masih terlalu pagi. Jadi subuhnya harus ditambah 8 menit. Jadi kalau di umum sekarang jam 4.19, lah kalau jadwal dari Majelis Tarjih yang kalender global itu ditambah 8 menit menjadi jam 4.27 menit. Ya, kalau azan jam 4.27 menit berarti ya selesai sholat mungkin jam 5 kurang sedikit. Lebih-lebih yang wiridnya lama sekali, Bu. Itu kadang-kadang sampai setengah jam. Ya, itu kalau tidak ada kegiatan kuliah subuh. Ya, tapi kalau ada kegiatan subuh ya wiridnya jangan panjang-panjang, biasa saja. Setelah membaca tasbih 33 kali, hamdalah 33 kali, kemudian apa? Satunya lagi, takbir 33 kali, dilengkapi dengan 1 kali menjadi 1 kali, yaitu bacaan saja dulu semacam itu, nggak usah ditambah bacaan yang panjang-panjang. Ibu dan Bapak sekalian kan sehat nggih? Ya, artinya kita sehat rohani dan jasmani karena kita bisa sampai ke musola ini. Nah, di sini yang menarik setelah santapan rohani terus ada santapan jasmani. Ini baunya sudah sampai sini. Maka bagus sekali kegiatan semacam ini dan semoga kita dukung terus, jangan sampai berhenti. Karena dengan semacam ini Bapak Ibu sekalian tuh niatnya ngaji, tapi di samping itu juga silaturahmi. Yang kedua, yang ketiga apa? Kita mendapatkan informasi yang macam-macam. Lah khususnya ini karena menghadapi 14 Februari, maka nanti ada informasi khusus yang tadi sudah diumumkan oleh Bapak Ketua kita, yaitu Bapak Budi Santoso ya. Bukti ini banyak sekali budi-budi jadi ya. Ya. Ibu dan Bapak sekalian, tadi saya membuka lagi surah Al-Furqan 63. Ya, saya berapa minggu yang lalu di sini ya? 4 minggu atau lebih ya? Atau 2 bulan mungkin. Yang rencananya akan menerangkan 11 butir
ciri umat Islam, ciri hamba Allah, ya, yang terdapat di dalam surah Al-Furqan dari 63. Dan Ibu sudah mulai melihat catatan yang lalu itu ya, kalau saya mau dihubungkan. Jadi dulu baru 5 sifat atau 5 ciri, ya. Jadi baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Itu yang pertama. Ya, ayat 63. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Itu yang kedua. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ya. Dan yang terakhir walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Nah ini kalau nggak salah semacam itu ya. Jadi mudah-mudahan ini tidak salah ya, karena saya catat saya centangi itu. Ya kalau sudah tua seperti saya itu kalau nggak mencentang atau menulis di sini itu sudah sulit sekali untuk menghafalkannya. Maka saya kalau ngaji selalu bawa ayat-ayat suci Al-Quran supaya nanti kalau salah bisa melihat ke sini, ya. Karena Al-Quran itu kan ayatnya sudah baku, yang sebenarnya dibaca ayat tetap A, tidak boleh baca I, U ya U, tidak ada E, tidak ada O ya, A, I, U, tidak ada E. Oleh itu kalau baca di ilafi Quraisy ya di ilafi Quraisy, bukan di ilafi Quraisy. Ilafi milatasyti wassoef, tidak ada E di sana, adanya A, I, U. Di ilafi Quraisy, ilafihim milatasyti wassoef, ya, dan semacam itu. Oleh itu pagi hari ini saya akan melanjutkan masalah selesai atau tidak kurang tahu. Kalau belum selesai ya nanti kita tambah lagi entah berapa tahun yang akan datang itu. Ya, ini kan karena kemarin pengajian di Masjid At-Taqwa ketemu dengan Pak Budi. Pak besok ngisi ya? Ya insya Allah. Saya ada apa? Ada waktu insya Allah dan sehat. Cuma syaratnya itu kalau masih gelap saya tidak bisa nyetir sendiri. Tapi kalau siang ya Pak Budi membawa saya, dia jemput tadi jam 5:04. Jadi itu tadi saya katakan Pak Budi sebenarnya saya pagi ini sampai Senin ya biasanya berangkat jam 4 subuh di jalan ke Banjarnegara. Ya, ada cari sana yaitu di Istana Al-Quran. Nah, jadi itu santrinya cukup banyak. Namun karena ada acara besok maka saya pamit Pak, saya untuk bulan ini libur dulu, tidak bisa ke Banjarnegara. Jadi insya Allah kapan-kapan bisa ke sana lagi. Baik, kita teruskan ke ayat selanjutnya. Jadi tadi tafaku. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Maaf kalau membawa Al-Quran ataupun HP silakan dibuka Al-Furqan atau surah ke-25 sekarang ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Jadi di sini banyak waladzina karena memang itu sudah menerangkan ciri-ciri. Ya.
Walladzina la yad'una mallahu, dan orang-orang yang tidak memohon, ya, la yad'una mallah, mohon pada Allah, ilahan akhar. Jadi sebagai seorang Muslim tidak boleh mohon kepada zat atau makhluk lain, ilahan akhar. Jadi iman kita betul-betul harus dibersihkan, disucikan. Tidak boleh menganggap bahwa di luar Allah itu ada benda-benda atau makhluk yang bisa disembah. Dan itu termasuk syirik. Orangnya disebut dengan musyrik. Di dalam surah Luqman sebutkan, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, ini anaknya Luqman, ya. Luqman adalah dikatakan sebagai salah seorang nabi atau seorang pintar yang sangat amat bijaksana. Ini sudah pernah diajarkan belum ini surah Luqman di sini? Belum. Ya, itu nanti banyak sekali ya sifatnya dicantumkan. La tusyrik billah. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Janganlah engkau mempersamakan Allah dengan makhluk atau benda-benda yang lain. Kalau kita sudah berbakti, sudah memohon pada Allah, ya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Bayyinah sebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah aku diutus, tidaklah aku diperintah illa kecuali liya'budullah, untuk semata-mata menyembah Allah, mukhlisina lahuddin, untuk mensucikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ciri yang keberapa Bu? Yang keenam. Jadi sampai ayat walladzina la yad'una mallahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafs ilaha samilaha. Yang ketujuh, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kamu membunuh, janganlah membunuh, tidak pakai kamu, ya wala yaqtulun, itu orang beriman tidak membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah kecuali untuk membela kebenaran. Ibu-ibu dan bapak sekalian, yang dimaksudkan diharamkan oleh Allah, ya artinya kita mempunyai saudara-saudara kita yang Muslim, yang Islam. Itu darahnya ya tidak boleh dikorbankan begitu saja. Tapi darahnya adalah suci, tidak boleh dibunuh oleh sang Muslim. Meskipun fenomena pada detik ini di kalangan kita banyak sekali terjadi pembunuhan-pembunuhan yang mengerikan, anak membunuh orang tua membunuh anak, tetangga membunuh tetangganya, padahal itu sama-sama satu masjid, sama-sama satu agama Islam. Itu yang dimaksud dengan allati harramallahu illa billah, kecuali ada yang dimasuk dengan membela dengan apa? Illa bil haq, kecuali dengan kebenaran,
Itu tatkala seorang lain, ya dulu waktu turunnya ini adalah orang kafir membunuh orang Islam, maka itu ada hukum qisas. Ya, jadi kalau menghukum membunuh orang Islam maka boleh dibunuh, itu yang dikatakan illa bil haq, kecuali dengan kebenaran. Itu ciri yang ketujuh. Yang kedelapan, wala yaznun, dan tidak juga berzina. Ngertos zina, Bu? Ya. Sekarang zina diperjualbelikan nggih. Secara online, secara offline. Bahkan ini ada aktris ya terkenal, siapa itu namanya? Siska nggih. Nggih, terus. Siska bahasa gimana? Siska kan. Itu sedang menjadi masalah, ditahan oleh polisi karena perjualkan. Ya. Kemudian perempuan-perempuan khususnya yang dari kampung belum punya pekerjaan, ditawari pekerjaan. Katanya mau dikirim ke luar negeri dengan gaji sekian juta. Ternyata dikurung di tempat tertentu, didatangkan laki-laki hidung apa? Hidung mancung gitu. Laki-laki hidung mancung, kata Pak Budi tadi, hidung belang ya maksudnya. Ini tinggal milih mau yang mana. Bosnya atau apa namanya, mucikarinya dapat sekian juta. Nanti anak-anak yang dipercaya itu hanya dapat berapa rupiah saja. Tapi mereka tidak bisa mengelola, tidak bisa berbuat apa-apa karena di dalam kamar atau di dalam rumah yang terkunci rapat. Mau keluar di sana ada satpamnya. Di sana lagi ada pagar besi dan sebagainya. Andai kata ketahuan itu sudah proses lama sekali, ada niat lama sekali, sudah nekat saya harus keluar dari sini karena katanya saya mau dipekerjakan di luar negeri, ternyata di sini di semacam ini kan, wala yasnun, tidak berzina. Itu yang terekam atau itu yang dapat kita ketahui. Yang tidak kita ketahui masalah perzinaan banyak sekali. Ya. Jadi itu kan termasuk apa? Molimo ya. Apa itu molimo, Bu, Pak? Mangan melum sanes. Melum mertua. Sekarang mertua yang ikut Pak putranya, Bu. Bukan mangan melum mertua. Terus kedua M5 itu ya namanya 5 ya. Dari bawah apa Pak? Dari kedua ini. Nah, dari bawah, dari nomor 2 main judi. Nah, ngertos judi nggih? Main ngertos mboten? Cuma main itu luas sekali, tadi ini diarahkan ke judi. Nggih. Kalau itu menang, dia akan naik ke atas. Minum miras, minuman keras, ya macam-macam itu ya. Saya yang lihat di televisi, yang dilihat apa yang diberantas oleh polisi itu berapa ribu botol miras itu. Yang harganya sebetulnya dibanding Aqua sudah lipat berapanya. Jadi mereka mampu karena maling tadi. Karena main tadi menang. Main lagi, menang lagi. Ke atas lagi. Apa, Bu? Madat. Madat itu nyeret. Jadi narkotika yang harganya lebih tinggi daripada
miras. 1, gram itu berapa juta? Ya kalau tadi satu botol misalnya 50.000 itu bisa sekian. Maka perdagangan miras, perdagangan narkotika dan teman-temannya di Indonesia, masya Allah, suburnya bukan main. Karena hanya membawakan saja sudah yutan, sudah berjuta-juta uangnya sebagai ongkos membawa itu. Main, menang lagi. Wah senang sekali, madon. Ngertos madon? Nah, ngerti kok madon. Neng ngaji aja madon nggih. Madon dikata wadon. Nang mriki mboten terus wadon nggih. Kula saking Banyumas nih wonten ya kancane saking Aji Barang, Pak. Wah niki putrane teng ajeng niki. Ngertos wadon nih Pak Aji Barang? Nah, wadon niku wedok. Dikatakan madon. Terus sanes madon niku nggih. Jadi main wanita yang dikatakan tadi wala yaznun. Lah ini kok semuanya ramai sekali pada saskar ini ya dari M5. Oh, ternyata main kalah. Kelima yang terakhir. Kenapa itu? Maling. Wah, gitu. Itu menipu uang orang lain. Kenapa? Judi apa? Judi online. Jadi sekarang judinya bukan kecil-kecil, pakai apa? Kitab Taurat, ya, ditoto diseret. Gitu? Kitab Taurat, ditoto diseret. Gitu? Bukan itu paling 5.000, 10.000. Lah sekarang online. Satu orang bisa habis sekian miliar dalam satu malam. Nah, karena tuntut semacam itu, maka mereka menjadi maling. Jadi yang judi online itu berapa sampai ribuan triliun habisnya untuk Indonesia. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan M5 atau molimo, jangan ditafsirkan yang macam-macam, mau mangan melu mortua sanes niku nggih. Jadi M5 adalah tradisi Jawa sudah lama sekali yang sudah diajarkan kepada eyang-eyang kita, nenek moyang kita agar kita menghindari M5 ini. Hanya saja yang M5 ini tidak ada ketuhanannya. Karena waktu itu masyarakat Islam masih jarang mungkin ya, jadi tidak ketuhanannya, jadi cuma maling, main, madat, minum, madat, kemudian madon, ya tidak ada ketuhanannya. Jadi itu yang ke-7 nih. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Waman dan barang siapa yaf'al mengerjakan hal itu yalqa asama mendapatkan dosa. Ya, tentunya dosa-dosa ini bukan dosa kecil tapi sudah dosa menengah ke atas. Dosa-dosa besar. Maka dikatakan di sini sebagai salah satu ciri umat Islam yang diawali dengan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Saged diterasaken Ibu nggih? Sampun dicatet. Nah, maka diwasmadi teng griya dicek kali Al-Qur'an. Oh, Ki Pamundir nerjemahke salah nggih, kula nerjemahke sampun disesuaikan dengan kondisi bukan tekstual nggih, terus saya sudah sampaikan, sudah maksudnya. Jadi bukan hanya berdosa saja, yudha'af lahul adzab. Adzabnya yudha'af. Adzabnya, siksanya itu ditingkatkan, dilipat gandakan. Yudha'af lahul adzab yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat nanti ya siksanya akan dilipat gandakan wa yakhlud fihi muhana,
dan dia akan hidup kekal di dalam neraka dengan terhina. Ya. Jadi kata hina itu dari bahasa Arab. Muhana, terhina. Ila man taba, kecuali man kepada siapapun orang yang mau bertobat. Ngertos tobat nih Bu? Apa Pak? Tobat? Apa? Menyesali. Tapi bukan menyesal saja, sudah saya tidak akan curi lagi. Diikuti dengan amalan sholihah, dengan amal yang soleh. Itu kembali ke jalan Allah. Maka dalam Islam tidak ada istilah tobat sambel. Ini yang langganan dengan warung Padang, wah itu senang sekali. Pak, sambelnya pedas, kurang pedas tamole. Bahkan ada sekarang yang namanya warung sambel SSSS, itu ya, sampai sulit selonjor itu ya. Sambel sangat, P-nya belakang sana, sangat pedas. Jadi entah seperti apa. Karena saya sendiri sudah tidak, atau jarang kalau makan sambal, cuma paling ya durit saja itu. Ya, karena memang sudah usia tidak boleh makan sambal. Dokter bilang semacam itu. Okay? Illa man taba wa amana, dan beriman pada Allah, wa amila amalan sholihah, dan beramal amal soleh. Ya, jadi kembali pada Allah dengan bersolat, solat wajib. Ya, nah ini kebetulan bulan Rajab ya, tanggal berapa hari ini? 23. Yang nanti hari Kamis 27 Rajab akan ya tanggal ya, kalender saya tanggalnya merah. Karena ada apa? Karena ada peringatan Isra Mi'raj. Nah, mungkin nanti di sini akan diadakan Isra Mi'raj. Biasanya kalau Isra Mi'raj itu yang datang bukan sekian, akan lipat sekian dari banyak sekali yang hadir. Ya. Jadi sholat, ya saya paham pada ibu-ibu dan bapak sekalian, karena sudah terlalu sering ke masjid, sholatnya bukan hanya 5 kali. Akan ditambah dengan sholat sunat. Ya, terutama sholat yang mengikuti sholat wajib, sholat apa namanya itu? Sholat rawatib. Rawatib dari kata rotib, ya tertib mengikuti. Kemudian ada sholat apa lagi? Sholat duha. Nanti setelah ini selesai kita sholat duha. Ada lagi sholat tahajud atau sholat lail atau sholat witir. Ya, tadi ibu biasanya jam 1 itu sudah bangun. Ya. Kalau bapak-bapak agak malas, tapi juga tidak semuanya malas. Ada yang rajin jam 1 sudah bangun, tidur jam 12, habis nonton sepak bola sejam, kemudian sholat tahajud. Terus sholat 11 rakaat plus doa-doa, kemudian sambung tadarus ya. Ibu-ibu ngaten nggih? Alhamdulillah. Jadi suasana rumah itu ramai terus karena sore bapak yang ngaji, pagi-pagi ibu yang ngaji. Nah kalau dengan demikian, berarti nggak perlu satpamnya sendiri untuk menjaga pencuri ataupun makhluk yang nakal, karena sudah diisi pengajian oleh ibu-ibu dengan membaca Al-Quran. Lebih-lebih sekarang ada apa? Grup Al-Quran. Si A dapat sekian juz. Jadi, ini saya masih hutang, belum lunas, saya membayar hutang dulu. Harus menyelesaikan juz 1. Juz 1 berapa? Wah, itu surah Al-Baqarah, surah yang terpanjang. Jadi itu. Wa amila amalan sholihah. Ini kita sedang amilan amalan sholihah. Nah, dituliskan ada pengumuman macam-macam yang terkait dengan itu, yaitu bermuamalah. Ya. Bermuamalah adalah berintegrasi antara kita dengan kita.
antara kita dengan tangga kita, antara kita dengan masyarakat kita. Itu namanya muamalah. Sesuatu perbuatan yang diizinkan Allah. Tentunya bukan perbuatan yang mungkar. Perbuatan yang baik-baik. Ya, hari Ahad biasanya tukang-tukang libur. Karena ada apa? Pak, saya pamit besok tidak kerja di tempat Bapak karena kerja bakti. Itu juga termasuk muamalah. Ada apa lagi? Ada piknik bersama untuk menikmati keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga muamalah. Kemudian tadi disebutkan ada juga sedang membantu Bapak A yang punya gawe akan mantu misalnya. Muamalah. Jadi hal-hal yang baik yang diizinkan Allah selain ibadah yang mahdoh itu disebut muamalah. Apa itu ibadah mahdoh? Ibadah yang segala ketentuannya sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Ya sudah pokoknya semacam itu. Kenapa ngetut kok wudu? Yaitu ibadah mahdoh. Tidak bisa dianukan. Yang ngetut sininya kok tahu yang itu ibadah. Ibadah yang murni. Umat manusia, umat Islam tidak ada campur tangan di dalamnya. Oleh karena itu, tatkala kita bersolat dari dulu sampai detik ini semacam itu. Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu ada solat semacam itu, tidak ada, yaitu mungkin bukan solat sesuai dengan tuntunan Islam. Jadi itu yang nama sholat ya seperti itu. Sering nyebut sholat nopo sembahyang, nopo sujud, nopo ruku. Ya kita biasakan sholat ya. Sembahyang itu bahasa ya sembah, menyembah hyang moho agung. Nah, itu jadi untuk sebutan salah satu sifat Allah, sifat Tuhan menurut mereka maka dikatakan sembahyang, menyembah hyang, bukan hyang-hyangan. Karena hyang-hyangan itu benten maling itu biasanya muda-mudi sebenarnya hyang-hyangan. Jadi itu wa minas amalan shalihah fa ulaika yubaddilullahu sayatihim fa ulaika, maka orang-orang yang demikian yubaddilullah, Allah akan mengganti sayatihim, dosa-dosa mereka. Ya, tadi membunuh orang, mencuri ya, kemudian berzina akan diganti. Karena kita melakukan ya ibadah yang mahdoh dan ghairu mahdoh. Sayatihim hasanat, diganti dengan apa? Dengan kebajikan. Ya, jadi harus dan tidak kembali lagi kepada asalnya, yaitu tadi tobat sambal, bukan, tapi terus dipertahankan. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan ketahuilah bahwa Allah itu Maha Ghafur. Napa? Ghafur? Maha pengampun, rahima Maha penyayang. Kita setiap hari membaca Bismillahirrahmanirrahim berapa kali? Ar-Rahmanir-Rahim dalam salat berapa kali? Karena kita sedang memuji bahwa Allah itu betul-betul Maha penyayang kepada umatnya. Wa man taba wa amila sholihan, dan barang siapa yang bertobat dan beramal soleh, fa innahu, maka sesungguhnya dia yatubu ilallah, bertobat kepada Allah, mataba, dengan tobat yang sungguh-sungguh. Namanya tobat apa, Bu? Tobatan nasuha. Jadi mudah sekali, Bu. Namun demikian jangan dipermudahlah, saya sudah akan berbuat semau gue. Yang penting nanti saya, kalau diberi kesempatan untuk bertobat. Kalau habis bermaksiat kemudian tertabrak mobil misalnya, tertabrak motor, atau tertabrak gerobak, ya,
tertabrak bakul sate. Nggih. Ini kok cerita saestu. Kalau teng Sapen, ngertos Sapen nggih? Bukan kandang sapi nggih. Kok tahu wonten murid kula, santri kula badhe pengaosan. Ibu-ibu, ibu wedal semanten umure basa set gangsal. Pamundirin kula sonten niki pamit wonten arisan lho sekomendasi. Mangkat mlaku. Petuan kali bakul sate. Terus simpanipun akhirnya tabrak terus wonten bakul sate. Hanya berdua, tidak ada kendaraan lain. Akhirnya jatuh, kemudian opname. Wah itu asalnya senat api arep ngaji kok terus pamit diganti arisan. Padahal mungkin kan undangan pengajian sudah lebih dahulu. Karena saya pengajian di sana rutin selama 23 tahun. Kok pamit? Ya, nggih monggo Bu. Ternyata begitu pulang pengajian mendengar berita bahwa ibu yang tadi itu tertabrak bakul sate di pengok depan bengkel. Ini itu kan artinya tidak sempat bertobat semacam itu. Meskipun di sini sebutkan waman taba dan barang siapa bertobat wa amila sholihan beramal saleh fa innahu yatubu ilallahi mataba, maka dia sudah termasuk taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Walladzina la yashhaduna zur, dan orang-orang yang tidak pernah menjadi saksi palsu. Wonten Pak teng Indonesia saksi palsu? Ada. Wah, musimnya saksi palsu. Dan tidak pernah, berat sekali tuntunannya menjadi saksi palsu. Ya, zuro. Wa idza marru billahwi marru kiroma. Ya. Jadi kalau ada hal-hal permainan-permainan yang tidak menyenangkan, dia akan menyingkir. Atau terjemahan lengkapnya, ya, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Ya, artinya kalau ada permainan yang tidak cocok, ya, maka wah itu saya tidaklah dilewatkan begitu saja. Kemudian selanjutnya yang keberapa? Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim. Ya. Dan orang-orang apabila disebutkan ayat-ayat Tuhannya, lam yahiru 'alaiha. Tidaklah mereka menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta, ya. Jadi kalau ada ayat-ayat Allah disebutkan, maka dia akan mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Ngaten nggih? Biasa kalau ngecel Al-Qur'an di dalam video didengarkan Ibu, Pak. Atau digeletakan di meja, sini sambil macam-macam. Pada sini sebutkan idza dzikir bi ayati rabbihim lam yakhiru walam. Jadi didengarkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Lah sekarang kadang-kadang ada ngaji, tak tahu yang punya HP itu entah kemana atau sedang ditinggal apa, padahal sengaja nyetel video yang wah ini bagus sekali ngajinya, wah ini anak kecil ngajinya bagus sekali, tapi begitu di setel kok tidak dinikmati dengan sebaik-baiknya, isinya tidak tahu. Padahal di dalam surah Al-Quran sebutkan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Fa idza quri'al Qur'an, apabila dibacaan ayat surah Al-Quran, fastami'u, maka dengarkanlah. Wa ansitu, dan diamlah. La'allakum turhamun, semoga kamu semua mendapatkan rahmat dari Allah. Itu hanya mendengarkan saja, Bu.
Belum sampai ke membaca, belum sampai ke terjemahnya, belum sampai ke tafsirnya dan lain sebagainya dan sebagainya. Jadi sekarang yang akan masuk surga rupanya alat-alat elektronika, gitu. Mlebu omah, assalamualaikum. Sinten semuanya assalamualaikum. Mlebu surga bele. Gitu. Sing ngaji televisi sinten? Televisi mlebu surga. HP ngaji, HP-nya mlebu surga. Jadi kita semua itu kalah oleh alat-alat elektronika karena mereka akan lebih dahulu masuk surga karena sering distel ya ayat-ayat suci Al-Qur'an di situ. Demikian Pak Bu. Kita merasakan nggak semacam itu? Assalamualaikum. Itu belnya waktu ada tamu kan dari yang di dalam belum tentu dengar ya, karena itu yang penting bahwa itu sebagai tanda ada tamu saja. Jadi sampai pengamalan jawab Waalaikumsalam itu belum sampai ke sana. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Monggo sarang-sarang. Pas sakitnya. Rabbana monggo. Hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau gandeng-gandeng nggih. Rabbana hab lana min azwajina monggo. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya gandeng lagi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Monggo. Sepindah malih 1 2 3. Sampun apal sedaya nggih? Insyaallah sampun kathah ingkang apal. Ingkang ten apal mangke saged mriksani ayat menika. Ayat pinten Bu, Pak? Ayat 74. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami ya. Azwat itu dari kata zauj, pasangan. Jadi bukan untuk istri-istri saja, tapi yang istri juga mendoakan suaminya. Dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang bertakwa. Wah Bu, jadi kalau sudah berdoa itu semuanya akan menjadi imam. Nah itu. Jadi ini perlu dimasakan, perlu kita baca setelah sholat. Karena itu doa keluarga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sepindah malih monggo. 1 2 3. Insyaallah maka dugi griya langsung muka Al-Qur'an, langsung ngapalke sampun saged dipun nggih donga dinten menika.
Nopo zuhur, nopo asar, nopo maghrib, nopo isya nggih. Selesai kita baca. Ya, kalau tidak setiap sholat ya salah satu sholat ya itu membaca sholat ini. Nah kalau sudah semacam itu ya maka ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka itu mendapatkan ganjaran ya di tempat yang nyaman bima sabaru karena kesabaran mereka, wa yulaqana fiha tahiyata wa salama ya. Jadi dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Jadi ini ada kata sabar. Ya karena untuk mengerjakan yang 11 itu kita harus sabar. Berislam itu harus sabar. Esu-esu kok jam 3 tangi yo. Jam 3:30 kok tangi, jam 4 Pak tangi. Padahal golongan bangsawan, ngertos bangsawan? Sing tang ini podo awan-awan. Nah, nggih. Senika tasih wah. Mangke jam 7 jam 8 wis sami tangi. Lah kita sampun tadi jam 4 jam 3 ya, jam 2 melan ibu-ibu jam 1. Ya, karena kita bukan termasuk kelompok bangsawan. Nah, jadi bangsagi, bangsa bangun pagi. Ya. Jadi itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala di tempat yang nyaman, dikatakan tahiyatan salam selamat datang, silahkan bertempat tinggal di surga yang nyaman ini, khalidina fiha, kekal di dalamnya, hasunat mustaqarra wa muqama, sebagus-bagus tempat. Yang di dunia ini tidak ada tempat yang menyamai tempat itu, yaitu tempat surga. Pas nggih, wedang teh sampun medal nika sampun rampung. Alhamdulillah mboten wonten sambungan malih sebab nika sampun 11 butir ya dari ayat 63 sampai doa tadi 74 yang merupakan ciri-ciri umat Islam yang harus kita ketahui, yang harus kita amalkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun belum jam 6:04, namun karena ada pengumuman nanti 6:04-nya dilengkapi oleh Bapak Sunandar yang akan menyampaikan pengumuman kepada kita sekalian. Ibu dan Bapak sekalian, mungkin ya ala kadarnya sangisnya pada Bapak, namun mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, ya. Dan semoga kita telaten untuk mengikuti pengajian khususnya di sini dan juga di tempat-tempat yang lain. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.